Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Rahab Petasese dimana saja berada, mari kita mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Hamid SAG pada tahun 2020 Masehi atau 1441 Hijriah tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm imadan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, gempita daripada takbir ini mulai dari ba'da maghrib semalam tak henti sampai hari ini menggambarkan sebuah kebesaran yang tak ada menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kebesaran daripada Dia yang maha besar, bahwasanya ketika penciptaan manusia ada malaikat yang kemudian tersulut daripada mereka-mereka yang tak menginginkan adanya manusia. Itulah Azazil yang nanti bernama iblis. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia menyatakan dirinya lebih baik daripada kita. Ana khairum minhu alaktani min nar wa laktahu min tin. Tapi ternyata ketika Allah memberitahu kepada mereka, karena mereka memang tak tahu bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang luar biasa, terbukti hari ini Idul
Adha diperingati kembali bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam, beliau seorang ayahanda, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Berapa lama meminta? Puluhan tahun meminta satu doa, Rabbi habli minas salihin. Itu yang senantiasa diucapkannya, entah berapa kali, entah berkali-kali, tak pernah henti. Sampai kemudian suatu saat, karena dia adalah seorang yang dermawan, sering berbagi kepada sesama, dia tak mau makan kalau sendirian, dia tahan orang-orang di ujung jalan, dia keluar dari rumahnya dan ingin sendiri makan, tapi dia menahan orang lain untuk singgah makan di rumahnya. Sering berbagi, entah berapa banyak ternak yang kemudian dia bagikan dagingnya, sampai suatu saat ketika masyarakat, ketika rakyat pada saat itu begitu terpukau dengan kedermawanannya, dia berkata, alangkah dermawan engkau wahai Ibrahim. Apa yang dikatakannya sempat keluar dari sebuah ucapan dan menjadi sebuah janji yang nanti kemudian dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah jauh sebenarnya. Apa katanya? Jangankan ini, andai kata aku dianugerahi seorang anak, maka aku pun akan menyembelihnya, jikalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu berlalu, masa berganti, dan tarji'al ayyamul lati madat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat Sarah tak mampu memberi karena dikatakan mandul saat itu, akhirnya kemudian menikahi Hajar. Dari Hajarlah kemudian di sini lahir seorang putra yang lama dia nanti. Tapi memang demikianlah Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami gembirakan dia dengan seorang putra nan santun, putra nan sabar. Siapa namanya? Ismail alaihissalam. Tapi saat itu juga diperintah untuk berangkat ke sisi Ka'bah, ke dekat Baitullah, membawa istrinya Hajar, lalu meletakkan bainan mungil yang tak bersalah untuk menguji kesabarannya bersama. Di saat sampai di situ ditinggalkan, sesaat sebelum meninggalkan, maka sang istri Hajar memanggil suami, ya Rasulullah, wahai suamiku Ibrahim alaihissalam. Tak berbalik dia, dipanggil 2 kali pun tak menoleh sama sekali. Ketiga kali dia berkata, ya Rasulullah, wahai engkau Ibrahim suamiku, apakah ini adalah merupakan perintah dari Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan kita semua? Berbalik Ibrahim dan berkata, na'am, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia berkata, kalau demikian tidak mungkin Allah akan melantarkan kami. Beginilah sikap dan sifat orang-orang yang memiliki iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak pernah suuzan bagaimanapun keadaannya. Sebagaimana yang tiap kali kita usai daripada salat, kita membaca subhanallah, kita membaca alhamdulillah, kita membaca Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli hal wa fi kulli hal wa nikmah, dalam segala al-ihwal, dalam segala keadaan tak pernah lepas. Maka di saat mana kita bertakbir, lapanglah dada, hilanglah sesak, sedih pun kemudian berlalu, dia pergi.
Sebagaimana orang Mesir kalau mana memberikan motivasi diri, dia berkata apa? Rabbuna kabir, Rabbuna kabir. Tuhan kami maha besar, Tuhan kami maha besar. Begitulah kiranya takbir yang kita alunkan saat-saat sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat itu, ketika ditaruh di tempat yang sangat-sangat tandus, sempatlah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku letakkan sebahagian keturunanku di sebuah padang yang tandus, tiada tanaman, tiada pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, itu untuk apa? Untuk mereka agar mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah ya Allah hati manusia condong kepadanya. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Pada saat itu diajarkan kepada keluarganya agar fasalli li rabbika, salat. Ada anak yang dititip masuk di pesantren, bukan tidak sayang kepada putranya, bukan tidak cinta kepada putrinya. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mereka hendaknya mendirikan salat. Datang yang namanya ujian, datang yang namanya cobaan, bukan kemudian kita berpaling daripada Allah, tapi justru untuk senantiasa lebih dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah juga di saat pandemi yang terjadi. Indonesia, warganya tak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Andai ada kemarin mereka sudah wukuf di Arafah, andai hari ini mereka kemudian melontar di jumrah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa tahu berputar mengelilingi Baitullah Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka berkelilinglah, berputarlah di antara orang-orang fakir, di antara orang-orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang terkena PHK, betapa banyak orang-orang yang tak bisa kerja, betapa banyak orang-orang yang kemudian sekarang berada di ambang kekurangan yang nyata di hadapan mata. Maka ketika kita menyembelih kurban, pada hakikatnya bukan soal kurban yang sampai kepada Allah. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kita semua. Di saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, beliau berkurban kabasain, amlahain, akranain, dua kibas, amlahain putih sebersih-bersihnya, akranain dua tanduk. Selesai sholat, beliau tidak sama sekali memakan dan meminum di saat sebelum berangkat untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kenapa?
karena beliau menunggu daripada kurban yang disembelihnya sebentar, dua kurban yang ada di situ. Kemudian dia rebahkan, lalu berkata, Allahumma minka walaka taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang kedua, taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi seyogianya sebenarnya di saat mana berkorban ini dicontohkan oleh Rasul, maka Rasulullah saat selesai memotong, dia mengambil hatinya, lalu kemudian dia bakar, lalu dia makan. Disitulah saat berbuka puasa. Maka sunnah bagi kita di saat mana sekarang, tadi kita tidak makan, tidak minum, nanti sebentar, karena itu diperlihatkan menjadi contoh sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun salat Jumat dan salat daripada Idul Adha ini, ada yang berkata bahwasanya tidak usah salat Jumat. Dalam satu hadis yang pernah saya baca, bahwa sesungguhnya ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasul, kalau saya boleh tak salat Jumat? Rasul berkata, jujur boleh. Itu karena waktu itu masjid sangat jauh sekali dari kampung halamannya. Tak mungkin dia bisa balik dari kampung halamannya kembali kepada Rasulullah untuk salat Jumat secara berjamaah. Adapun kita sekarang, masjid tersedia di mana-mana, apatah lagi hukum berbeda. Ada yang satu sunnah muakkad, ada yang satu adalah merupakan fardu. Maka kita tak boleh sama sekali meninggalkan sholat Jumat yang sebentar diberlakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian kita melihat bagaimana di saat yang nawaknya sang anak ditinggal bersama istri, lalu kemudian kehabisan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, berlarilah dia naik di Bukit Safa, kemudian ke Marwah, berbolak-balik 7 kali, sampai kemudian tiba-tiba terdengar suara gemercik yang menjadi penanda dari sentuhan kaki nan mungil seorang Ismail alaihissalam yang kelak menjadi seorang nabi dan juga Rasulullah. Maka muncul, menciprat naik ke atas, lalu dia kembali memutari sambil berkata, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Maka sekarang dikenal dengan air Zam-zam. Lalu dikatakan Safa dan Marwah itu sa'i. Apa maknanya? Kita berjuang untuk hidup, berusaha. Agama Islam bukan berarti agama miskin, tapi agama Islam adalah agama ikhtiar, berusaha bagaimana bisa berbagi kalau kita pun tak berlebih, bagaimana kita membangun masjid kalau kita tak punya hal yang lebih. Man banal masjidah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dibangunkan oleh Allah istana kelak di dalam surga. Kota amal tadi berjalan melewati kita, melintasi kita. Sebenarnya di saat kita diuji oleh Allah, apakah kita mau memberi atau tidak. Terkadang ada, tapi kita tak mau sama sekali. Persoalan sekarang yang terjadi adalah apa? Kadang kita ingin tapi tak punya kuasa. Tapi ada yang punya kuasa tapi tidak ada niat sama sekali. Yang sulit adalah punya kuasa dan punya niat. Oleh karenanya ketika sembelihan kurban ini dilakukan, sebenarnya bukan itu yang sampai adalah ketakwaan. Sebelum darah mengucur terkena daripada tanah, maka pada saat itu juga Allah telah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kemudian penyembelihan ini pada hakikatnya adalah apa? Penyembelihan ini adalah menyembelih sifat-sifat wahimiyah yang ada di dalam diri kita.
Ada sifat ingin kuasa, ada sifat serakah, ada iri hati, ada seperti binatang buas yang ingin menerkam dari segala penjuru. Maka tergantikan tadi yang namanya Nabi Ismail, tapi digantikan Gibas, supaya memberi isyarat kepada kita betapa tinggi nilai kemanusiaan itu. Tetapi sekarang banyak orang yang merendahkan manusia dengan manusia, menghalalkan segala cara, mensikut manusia yang kiri, mensikut manusia yang kanan, menginjak kepala mereka, menarik kaki mereka ketika berada di atas. Untuk apa semua ini? Keserakahan akan kekuasaan, keserakahan akan kesenangan, dan ini tidak berimbang, hai saudaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa banyak cerminan-cerminan yang ada dan bisa diambil ibrah dari peristiwa yang terjadi di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun pula nilai yang harus ada adalah kita harus senantiasa mengedepankan yang namanya ukhuwah. Jangan terpecah belah, hai saudaraku. Karena apa? Sebahagian sekarang berkata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Mengapa orang barat mereka itu bisa berhasil tanpa silaturahim? Karena mereka tidak punya istilah silaturahim. Mereka punya coffee morning, mereka punya network, tapi sebenarnya itu adalah bahasa selain daripada silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Rasulullah SAW. Tidak masuk ke dalam surga. Siapa mereka ya Rasul? Qati'ur rahim, mereka yang memutuskan silaturahim. Maka wahai engkau mertua dengan menantu, wahai engkau orang tua dengan anak, kakek nenek dengan cucu, saudara dengan saudari, bersatulah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tasafahu fa innahu yadhhabul ghilla an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian, karena itu akan menghilangkan dendam kesumat di hati kalian. Dan disunnahkan di saat usai sholat Idul Adha, maka dari pintu mana kamu masuk, carilah pintu keluar yang berbeda, supaya engkau bisa bertemu dengan mereka, menghilangkan gejolak dari kemurkaan di antara sesama. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Dua orang muslim bertemu dia, saling jabat tangan, tidaklah mereka berpisah, melainkan Allah telah mengampunkan keduanya. Apatah lagi kepada anak kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Jangan keluar. Sebentar ada yang pulang dari sini, dia mau melaksanakan sungkem, dia mau silaturahim. Ada yang bertemu dengan orang tuanya, tapi ada yang tidak sempat karena orang tuanya jauh di sana. Ada juga yang tidak jauh, ada yang tak dekat, tapi ternyata telah berkubur di dalam tanah. Yang dia lakukan apa? Hanya fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dia cuma bisa datang menengok kuburnya kalau dia sempat, lalu mengirimkan al-fatihah, Allahumma ausil sawaba ma karaktuhu ila almarhuma atau ka almarhum. Itu saja yang ia bisa laksanakan. Maka mumpung kita masih bersama orang tua, jangan mencari wali di luar sana. Ada wali di atas wali, wali yang kakap, wali yang sangat tinggi. Dia siapa? Dialah orang tua kita. Jagalah orang tua kita dengan baik. Terlebih ibu kita yang selama ini mengandung kita kurang lebih 9 bulan 10 hari, bagai tertarik daging daripada tulang.
tertarik urat daripada daging, meregang nyawa antara hidup dan mati untuk menghadirkan kita. Tapi betapa banyak anak-anak yang kemudian lupa kepada ibunya, betapa banyak anak-anak yang kemudian mengabaikan ibunya. Na'udzubillah wal iyadu billahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ikhwah yang berikut adalah saling menjaga satu sama lain. Jagalah keluarga kita, jaga orang tua kita, jaga persatuan kita. Jangan ingin diletakkan karena adanya perselisihan paham, karena adanya perbedaan. Bahwa Allah senantiasa menguji kita. Pengorbanan bukan hanya pada saat Idul Kurban, tapi setiap saat. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Anfusahum wa amwalahum. Allah sudah memberi dari diri kita ini, jiwa kita, harta kita, dengan ganti apa? Surga dengan segala kenikmatannya. Padahal sebenarnya, sememangnya dan selayaknya kita paham dan sadari diri kita tak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau hanya sekedar yang nawaknya kambing, sekedar yang nawaknya sapi, lalu kita begitu sulit, begitu enggan, padahal kita mampu membeli sepeda 8 juta, membeli motor cash secara sempurna. Tapi ketika Allah memanggil, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian cuma berkata aku beriman kepada Allah, tapi kemudian kalian tidak diuji? Padahal Allah menguji kita. Kalaulah kita paham kita dari mana, kembali kepada siapa, kita ini apa, kita ini siapa, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hal akal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ma indakum yang baru, apa yang di sisimu pasti lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal abadi selamanya. Hendaknya kita memahami bahwa sesungguhnya ma akalta fa amnaita, apa yang kita makan pasti akan membusuk. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kita pakai baju ini semahal apa dia pasti akan lapu, pasti akan rusak. Wa ma a'taita fa amdaita, tapi apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sami'na wa ata'na, inilah yang akan kekal abadi menjadi milik kita insyaallah dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wasamtu wa fa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'atihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasara ad-din wa ahlikil kafarat wat talihin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma atina imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun analu biha syarafa rahmatika fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al biladana Indonesia tahassusan wa baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid wal hikmah waj'al auladana minal ulama. Allahumma rzuqna ya Razzaq waghfirna ya Kafi waghnina ya Mughni. Allahumma ighfir lana waghfir li walidina waghfir li jaddina wa li jaddatina waghfir li masyayikhina waghfir li asatizatina waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ya maulana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.